Kami dari kelompok 1 kelas 11A3. Di video kali ini, kami akan membuktikan hukum Archimedes menggunakan larutan gula halus, larutan garam, dan telur. Selamat menyaksikan! Tujuan 1. Mengamati pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya apung. Kedua, membandingkan kondisi tenggelam, melayang, dan mengapung pada telur. Ketiga, mengubah perubahan kondisi telur dengan penambahan garam dan gula. 4. Membuktikan isi dari hukum Archimedes secara eksperimen. Landasan teori. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sesuatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, zat cair atau gas, akan mengalami gaya ke atas, atau gaya apung, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ke atas ini disebut gaya Archimedes dan dirumuskan sebagai Fa sama dengan Rho kali G kali V, dengan Rho menyatakan massa jenis zat cair, G menyatakan percepatan gravitasi, dan V menyatakan volume zat cair yang dipindahkan. Pada benda yang berada dalam zat cair bekerja dua gaya utama, yaitu gaya berat dan gaya Archimedes. Gaya berat dirumuskan sebagai W sama dengan M kali G. Hubungan antara kedua gaya tersebut menentukan posisi benda di dalam zat cair. Jika Fa lebih besar dari W, benda akan mengapung. Jika Fa sama dengan W, benda akan melayang. Dan jika Fa lebih kecil dari W, benda tersebut akan tenggelam. Penambahan zat terlarut seperti NaCl dan sukrosa meningkatkan massa jenis air karena penambahan massa molekul zat terlarut pada volume air yang relatif tetap. Alat dan bahan alat: 6 buah gelas plastik, sendok atau pengaduk. Bahannya ada 6 butir telur, garam halus atau garam dapur, dan gula halus. Siapkan 6 buah gelas plastik, kemudian isi masing-masing gelas dengan air bersih dengan volume yang sama. Kelompokkan gelas. Gelas 1, 2, dan 3 digunakan untuk percobaan dengan gula halus, sedangkan gelas 4, 5, dan 6 digunakan untuk percobaan dengan garam halus. Gelas 1 diisi air tanpa tambahan gula sedikit pun, kemudian masukkan 1 butir telur dan amati keadaannya. Gelas 2 ditambahkan gula halus sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga larut. Setelah itu masukkan 1 butir telur, tambahkan gula kembali hingga telur berada dalam keadaan melayang. Lalu catat hasil pengamatannya. Gelas 3 ditambahkan gula halus lebih banyak dan diaduk hingga larut. Masukkan 1 butir telur, kemudian tambahkan gula hingga telur terapung di permukaan air. Lalu gelas 4 diisi air tanpa tambahan garam, kemudian masukkan 1 butir telur dan amati keadaannya. Gelas 5 ditambahkan garam halus sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga larut. Masukkan 1 butir telur, lalu tambahkan garam hingga telur berada dalam keadaan melayang. Gelas 6 ditambahkan garam halus lebih banyak dan diaduk hingga larut. Masukkan 1 butir telur, kemudian ditambahkan garam hingga telur berada di permukaan air. Lalu catat perbedaan keadaan telur pada setiap gelasnya dan bandingkan hasil antara larutan gula dan larutan garam. Membuktikan apakah hasil percobaannya sesuai dengan teori yang telah kami berikan. Di sini kita tahu bahwa jika berat benda lebih dari gaya apungnya atau gaya Archimedesnya, maka benda tersebut akan tenggelam. Jika berat benda kurang dari gaya apung atau gaya Archimedesnya, maka benda akan mengapung. Jika berat benda sama seperti gaya apungnya, maka benda tersebut akan melayang. Di sini kita buktikan pada percobaan di air tawar dan telur tersebut tenggelam. Di sini kita bisa buktikan, dan pertama kita lihat dulu masanya, yaitu 6 kali 10 pangkat 3 kg. Lalu kita lihat volume awalnya 3,1 kali 10 pangkat 4, lalu volume akhirnya itu 3,55 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Lalu kita tahu bahwa air adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu setelah itu kita bisa cari rho-nya, rho dari bendanya itu terus dengan massa dibagi volume, dimana massanya adalah 64 kali 10 pangkat 3 dan volumenya adalah 3,1 kali 10 pangkat 4. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 20,6 kali 10 kg per meter kubik. Lalu kita bisa cari beratnya, yaitu massa dikali gravitasi. Massanya adalah 64 kali 10 pangkat 3 dikali 10, hasilnya adalah 64 kali 10 pangkat 2 Newton. Lalu gaya apungnya adalah rho dikali G dikali delta V, di mana rho-nya 1000, gayanya 10, dan delta V 3,55 dikurang 3,1, yaitu lalu dikali 10 pangkat 4, yaitu hasilnya 45 kali 10 pangkat 2. Di sini kita bisa lihat bahwa berat bendanya lebih besar daripada gaya apungnya, sehingga seharusnya benda tersebut akan tenggelam, dan ini sesuai dengan hasil percobaan kami. Ya, kita buktikan juga pada air gula 11 sendok, di mana telur tersebut melayang. Kita lihat bahwa masanya adalah 67 kali 10 pangkat 3 kg, lalu
volume awalnya adalah 3,1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, lalu volume akhirnya 3,7 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Lalu kita tahu bahwa rho gulanya itu adalah 1100 kg per meter kubik. Kita bisa cari rho dari telurnya, yaitu massa dibagi volume, massanya 67 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3,1 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 21,6 kali 10 kg per meter kubik. Lalu beratnya atau W-nya itu sama dengan M kali G, lalu massanya kan 67 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10, hasilnya adalah 67 kali 10 pangkat min 2 Newton. Lalu kita cari gaya apungnya, yaitu rho dikali G dikali delta V, di mana rho-nya adalah 1100 dikali 10 dikali delta V-nya adalah V2 dikurang V1, lalu V2-nya 3,7, V1-nya 3,1 dikali 10 pangkat min 4, dan hasilnya adalah 66 kali 10 pangkat min 2 Newton. Di sini kita bisa lihat bahwa berat bendanya dan gaya apungnya ini tipis, sehingga kita dapat simpulkan bahwa W-nya sama dengan FA-nya, sehingga benda melayang, dan ini sesuai dengan hasil percobaan kami. Lalu selanjutnya kami akan memberikan juga pada air garam 8 sendok, dan dimana telurnya mengapung. Di sini kita bisa lihat bahwa masanya adalah 63 kali 10 pangkat min 3 kg, dan V1-nya adalah 3,1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Lalu V2-nya atau volume akhirnya adalah 3,57 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, dengan rho garam adalah 1200 kg per meter kubik. Kita bisa cari rho-nya dari bendanya, yaitu 60 massa dibagi volume, dimana massanya adalah 63 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3,1 kali 10 pangkat min 4, dan hasilnya adalah 20,6 kali 10 kg per meter kubik. Dan kita cari juga berat bendanya, dimana yaitu massa dikali gravitasi, massanya 63 kali 10 pangkat min 3 dikali 10, hasilnya adalah 63 kali 10 pangkat min 2 Newton. Lalu kita cari juga gaya apung atau gaya Archimedesnya, yaitu rho dikali G dikali delta V, dimana rho-nya adalah 1100, gravitasi 10, dan delta V itu berarti V2 dikurang V1, V2-nya 3,57 dikurang 3,1, lalu dikalikan dengan 10 pangkat min 4, dimana hasilnya adalah 78 kali 10 pangkat min 2 Newton. Kita bisa lihat di sini W-nya lebih kecil dari FA-nya, sehingga jika W lebih kecil dari FA-nya, maka benda tersebut mengapung, dan ini sesuai dengan hasil percobaan kami. Jadi, hasil percobaan kami sesuai dengan hukum Archimedes. Kesimpulan praktikum hukum Archimedes yang pertama yaitu hukum Archimedes terbukti melalui percobaan variasi fluida. Yang kedua, telur tenggelam di air biasa, melayang pada air garam, dan mengapung di air gula pekat. Yang ketiga, massa jenis fluida memengaruhi besar kecilnya gaya apung. Yang keempat, semakin tinggi konsentrasi zat terlarut seperti garam atau gula, semakin besar juga gaya apungnya. Yang terakhir, gaya apung memengaruhi apakah benda tenggelam, melayang, atau mengapung. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.